Inilah waktu-waktu perkenanan. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Apakah yang terjadi pada saat Tuhan berkenan pada kita? Yang pertama adalah saat Tuhan berkenan sama kita, dan ini waktu perkenanannya, Tuhan akan mendorong seseorang menyelesaikan masalah kita. Kita bergantung sama Tuhan, kita berdoa Tuhan menolong kita, tapi Tuhan akan utus pakai seseorang untuk menolong. Saudara harus ingat, dalam hidup kita ini yang kita bikin masalah tuh timbul karena kita tidak bisa memilih, mengambil keputusan yang tepat. Karena hidup kita ini berputar di antara 2 kutub. Start, kapan kita mulai, kapan kita berhenti. Ketika kita tidak tahu kapan kita harus mulai, masalah muncul. Ya, ketika kita tidak tahu bagaimana kita harus berhenti, stres muncul. Yang kedua ini sama, hold on atau let go. Hold on artinya apa? Terus bertahan, pertahankan. Itu yang lepasin. Kalau saudara bisa ini milih, ini perlu apa? Hikmat Tuhan. Perlu keintiman sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan. Terus keep doing, terus kerjakan, terus lakukan. Atau kita stop, kita kerjakan yang lain. Yang kedua, saat Tuhan berkenan, apa yang dibuka oleh Tuhan tidak akan ada yang dapat menutupnya. Tuhan tidak mengharapkan kita yang memulai. Tuhan mau, saudaraku Yesus, Dia yang membuat langkah yang pertama. Dan Tuhan juga tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang belum pernah Dia lakukan. Jadi Tuhan itu pencetus di awal. Makanya kita kenal Yesus sebagai apa? Alfa, yang permulaan, dan yang omega. Katakan amin. Kalau Dia sudah mulai, Dia pasti selesaikan. Kalau Dia buka, Dia kan tidak ada satu yang tutup. Kalau Dia sudah mulai, pasti Dia akan selesaikan. Di Alkitab ada satu kisah tentang Zerubabel. Zerubabel ini, saudaraku, ditaruh sama Tuhan hati untuk bangun bait Allah, bangun rumah Allah di atas gunung Moria. Nah, Zerubabel sudah bangun fondasi bait Allah itu, saudara. Lalu tiba-tiba waktu sementara pembangunan berjalan, orang-orang yang tidak suka, pembenci-pembenci, mereka mencegah, menghalangi. Sampai akhirnya, saudaraku, pembangunan bait Allah itu terhenti 10 tahun lamanya. Saya yakin Zerubabel pasti berpikir, Tuhan, saya sudah memulai sesuatu yang baik. Aku sudah letakkan dasar fondasi bait Allah. Saya punya impian besar untuk bangun rumah Tuhan. Tapi kok banyak orang menentang aku. Aku tidak bisa selesaikan. Dia kecewa sekali, saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan yang memulai. Tuhan pasti mau menyelesaikan. Tuhan pakai yang namanya Nabi Zakaria. Datang Nabi Zakaria kepada Zerubabel. Dia berkata, saudaraku, Zerubabel, Tuhan utus saya untuk memberikan 2 patah kata kepada kamu. Apa? Mulai lagi. Mulai lagi. Kalau bahasa kita, bangkit dan jadi pemenang. Tapi ingat, ini firman Tuhan kepada Zerubabel. Ingat ini. Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan apa? Rohku. Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus untuk bangun, untuk selesaikan. Betul Tuhan yang memulai, pakai kamu. Tapi untuk bisa menyelesaikannya juga, kamu harus libatkan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, saat Tuhan berkenan,
Tuhan akan memilih kita untuk mendekat dan diam dalam hadiratnya. Kamu tidak akan dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4. Saudara pernah doakan gak supaya aku seumur hidup aku akan ada di rumah Tuhan, ada di gereja. Aku bergereja. Tidak akan pernah aku melewati. Liburan pun aku akan cari gereja di mana aku ada di sana. Sekarang ada online, saudara. Kenapa kok penting bergereja, saudara? Kenapa kita penting ada di rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan itu adalah tempat di mana kita bisa apa? Menikmati hadirat Tuhan. Kedua, kita bisa menikmati apa? Pengajaran firman Tuhan. Datang gereja kita dapat nasihat firman. Ya kan, kekuatan. Kadang-kadang koreksi, teguran. Kita bisa nikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Karena di tempat inilah Tuhan menyediakan segala yang baik.